Halo semuanya, selamat datang kembali di Friday Talk. Kali ini Friday Talk episode ke-13. Saya Valda Staff Komunikasi dan Kesekretariatan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen ditemani oleh Mbak Wari. Halo Mbak Wari. Halo. Bisa hai kepada sobat JKN di luar sana. Nah, Mbak Wari ini dari bagian apa sih Mbak BPJS Kesehatan? Halo, perkenalkan. Nama saya Wari, saya dari PTT Telecollecting KC Kebumen. Oh, PTT Collecting. PTT Collecting, Telecollecting itu apa sih Mbak tupoksinya? Ya, kalian pasti sering mendengar telecollecting ya Mbak? Nggak asing gitu, karena pasti pernah sekali dua kali mendengar telecollecting. Dan sudah bisa ditebak telecollecting dari namanya aja sudah terlihat tugasnya seperti apa gitu. Namun untuk telecollecting sendiri di BPJS Kesehatan itu bertugas memberikan informasi mengenai tagihan iuran kepada peserta PBPU menunggak itu 2 sampai 24 bulan melalui kegiatan telepon. Namun seberjalannya kita menelpon, kita juga memberikan informasi kepada peserta dan juga memberikan solusi ketika peserta ada masalah atau pertanyaan-pertanyaan dari peserta ketika kita menghubungi peserta tersebut, gitu, Mbak. Oke. Tadi Mbak Wari menyebutkan peserta PBPU. Nah, peserta PBPU itu apa sih Mbak? Mungkin Mbak Wari bisa jelaskan. Ya, jadi PBPU atau yang biasa kita kenal sebagai peserta mandiri itu adalah peserta yang mana mereka itu membayarkan iurannya secara mandiri atau pribadi, tidak dibayarkan oleh perusahaan ataupun pemerintah. Oke, berarti peserta PBPU, peserta bukan terima upah ya Mbak ya? Iya, betul Itu sekali. yang membayar iuran sendiri yang setiap bulannya itu ya Mbak? Iya, betul. Yang ada kelas 1, 2, dan 3. Iya, betul. Oke. Mengapa sih Mbak di BPJS Kesehatan itu harus ada petugas telecollecting? Iya, jadi salah satu fungsi dari penagihan sendiri itu kan mengumpulkan iurannya, di mana iuran itu sangat fundamental dalam mendorong kegiatan di BPJS Kesehatan, baik itu operasional BPJS Kesehatan maupun untuk kegiatan dana jaminan sosial atau untuk layanan kesehatan bagi peserta, seperti itu. Jadi salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kolektabilitas iuran, terutama bagi segmen peserta mandiri, itu adalah melalui telecollecting, di mana ketika di suatu BPJS Kesehatan memiliki telecollecting, itu dapat membantu mengurangi tingkat peserta yang menunggak. Itu yang pertama. Karena dengan adanya telecollecting, kita kan bertugas untuk mengingatkan peserta untuk membayarkan iuran. Nah, dari situ nanti muncul peserta untuk bisa lebih aktif dalam membayarkan iuran dan juga mendorong kepatuhan peserta agar mereka lebih rutin dalam membayarkan iuran. Karena dengan membayarkan iuran secara rutin, otomatis itu juga akan menjaga keaktifan kartu dari peserta tersebut. Nah, dengan nanti terkumpulnya iuran dari peserta itu juga mendukung keberlangsungan program dari JKN tersebut. Selain itu, juga dengan adanya telecollecting itu dapat membantu mempercepat proses administrasi kepada peserta. Contohnya ketika kita telepon kepada peserta, peserta membutuhkan informasi atau mengalami masalah ataupun peserta itu membutuhkan layanan seperti perubahan nomor telepon untuk registrasi mobil JKN ataupun peserta membutuhkan informasi seperti nomor virtual akun pembayaran, itu kan juga lebih mempercepat proses pembayaran peserta yang menunggak seperti itu, Mbak. Oke Mbak, berarti saya simpulkan ada 3 ya Mbak tujuan utama dari telecollecting ini, yaitu yang pertama agar kepesertaan dari peserta program JKN ini bisa aktif terus ya Mbak dengan mereka membayar iuran rutin. Yang kedua untuk menunjang keberjalanan program JKN dari pengumpulan dana jaminan sosial itu, dan yang ketiga untuk mempermudah proses administrasi seperti ketika mereka membutuhkan nomor virtual account dan informasi lainnya. Oke. Nah, Mbak Wari di KC Kebumen ini ada berapa sih Mbak petugas telecollecting-nya? Untuk di KC Kebumen itu memiliki 3 petugas telecollecting, Mbak. Jadi untuk masing-masing setiap kantor cabang itu berbeda-beda jumlah petugas telecollecting-nya. Oke. Nah, gimana nih cara Mbak Wari ini melakukan
penagihan atau mengingatkan kepada peserta JKN untuk membayar iuran JKN-nya itu Mbak Wari gimana aja caranya? Ya, jadi kan seperti yang sudah saya katakan tadi ya Mbak, kalau tugas utama kita itu menelpon. Nah, kita memperoleh data peserta yang menunggak itu biasanya kita menggunakan sistem namanya Simanis atau sistem manajemen iuran terintegrasi gitu. Nah, jadi di situ nanti disediakan data masing-masing kantor cabang bagi peserta-peserta yang menunggak 2 sampai dengan 24 bulan. Nah, sebelum kita melakukan telepon, itu biasanya kita melakukan mapping data atau filter data. Jadi masing-masing petugas telecollecting itu bisa memilih data 2 sampai 24 bulan itu mana dulu yang mau dihubungi. Kemudian nanti juga kita bisa memilih wilayah seperti yang kita tahu kalau untuk kantor cabang Kebumen itu kan memiliki 3 wilayah, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Purworejo, dan juga Kebumen itu sendiri. Nah, nanti bisa kita filter dan untuk masing-masing petugas telecollecting biasanya kita memilih dari bulan menunggak yang kecil supaya nanti potensi pembayarannya itu lebih besar. Seperti itu. Nah, setelah nanti datanya sudah ada, baru kita melakukan telepon satu persatu data tersebut. Nah, ketika kita melakukan telepon, biasanya informasi yang kita sampaikan terkait dengan konfirmasi apakah memang peserta itu atau peserta yang terdapat di data tersebut itu benar sesuai gitu. Terus kemudian kita menginformasikan terkait dengan jumlah iuran yang menunggak dan juga berapa bulan mereka menunggak iuran seperti itu. Kemudian nanti setelah benar konfirmasi datanya, nanti disampaikan apakah peserta tersebut bisa melakukan pembayaran di bulan ini. Ketika mereka responnya bisa, nanti kita feedback di akhir bulan seperti itu Mbak, untuk melihat apakah memang peserta tersebut sudah membayar atau belum. Misalkan belum, nanti kita follow up melalui WhatsApp atau telepon lagi di akhir bulan. Kemudian ketika bagi peserta yang tidak memiliki atau tidak mengangkat telepon, biasanya kita hubungi melalui pesan WhatsApp. Nah, untuk pesan WhatsApp sendiri itu informasinya sama, seperti menginformasikan data peserta mulai dari nama, kemudian jumlah anggota keluarga, kemudian juga terkait dengan jumlah iuran, dan nanti kita informasikan channel-channel pembayarannya. Nah, biasanya ketika peserta tersebut langsung membalas pesan dari kita, itu biasanya kita juga responnya langsung membalas karena biar melihat bahwa petugas telekolektif juga sebenarnya dia tidak cuek itu terhadap peserta gitu Mbak. Kemudian bagi peserta yang tidak memiliki WhatsApp dan kemudian teleponnya tidak diangkat, itu biasanya kita juga lakukan SMS seperti itu, yang dimana tujuannya yang penting informasi terkait dengan tagihan tersebut bisa terbaca oleh peserta. Gitu. Nah, kalau misalkan melalui pesan itu kan pasti peserta bisa membaca kapan saja ya Mbak, asal pesan itu tidak terhapus. Oke, berarti ada 3 cara ya Mbak Wari menginformasikan tagihan iuran kepada peserta JKN dari telepon, chat WhatsApp, dan SMS ya Mbak. Nah, bagaimana sejauh ini respon dari peserta JKN yang Mbak Wari hubungi? Kalau respon dari peserta itu sangat variatif ya Mbak. Jadi kalau misalkan ada juga peserta yang marah, yang cuek, ada juga yang dia responnya positif. Jadi itu tergantung dari bagaimana sih mereka itu berpengalaman menggunakan program JKN KIS. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana pengetahuan mereka tentang program JKN juga, dan juga masalah yang dihadapi oleh peserta tersebut. Itu jadi sangat bervariatif. Seperti misalkan ketika peserta responnya positif, itu bagi peserta yang memang mereka itu lupa, gitu kan, lupa tidak membayar mungkin karena sibuk ataupun hal yang lainnya, itu biasanya kayak responnya positif, gitu kan. Oh ya Mbak, makasih sudah diingatkan, gitu. Nanti saya bayar, gitu. Kemarin saya ada urusan apa-apa, gitu. Kemudian juga biasanya itu peserta yang respon negatif itu misalkan kita menghubungi
peserta yang dia itu bukan yang bersangkutan, tapi mengenal gitu. Misalkan bagi peserta yang dia itu sebenarnya sudah tidak satu kepesertaan, kayak suami istrinya udah cerai gitu. Biasanya itu mereka sebel dihubungi kita kayak, udah mas sana hubungi mantan istri saya sudah nggak tahu di mana gitu kan. Gitu. Terus ada juga yang memang mereka itu sudah ingin keluar kepesertaan BPJS juga ada. Kemudian juga memang mereka tidak mampu gitu kan. Kayak misalkan, bahwa saya udah nggak mampu bayar, saya mau keluar aja, itu juga banyak gitu kan. Dan mungkin karena kita memang setiap bulannya itu terus menerus menghubungi peserta yang nggak bayar itu, jadi mungkin mereka juga sebel gitu ya enggak. Sebel gitu ditagih terus gitu kan. Juga apalagi sekarang juga maraknya kayak penipuan yang mengatasnamakan BPJS, dan nomor kita kan kayak misalnya telekolekting di KC Kebumen itu ada 3 gitu kan, dan mungkin mereka tidak save nomor kita, tidak simpan gitu kan. Jadi kalau misalkan peserta itu mau mengangkat telepon tidak ada namanya, tidak disimpan, itu mereka takut gitu kan. Jadi kayak itu sudah sering kita lewatin gitu Mbak. Jadi kemungkinan kalau misalkan peserta itu tidak mau mengangkat telepon, mungkin takut gitu dikira penipuan. Iya. Jadi seperti itu. Sangat bervariasi ya Mbak Wari ya, dari yang positif, yang negatif, bahkan yang sampai dia takut kalau itu tuh penipuan. Nah, seperti yang beberapa waktu belakangan ini beredar ya Mbak di media sosial X. Jadi seperti ini bisa dibaca di layar ya. Nah, di situ tuh ada peserta BPJS yang dia menanyakan apakah informasi yang ada di chat WhatsApp tersebut itu valid dari BPJS Kesehatan atau tidak. Nah, kalau dari Mbak Wali sendiri nih, informasi yang valid dari staff telecollecting BPJS Kesehatan itu informasinya mengandung unsur apa saja dan yang tidak valid itu seperti apa? Nah ya, kalau dari telecollecting sendiri, jadi kan seperti yang sudah saya katakan bahwa kita tidak memiliki nomor kantor ataupun nomor resmi ya Mbak. Jadi kita semua telecollecting itu menggunakan nomor provider biasa seperti nomor pribadi itu. Dan kita juga masing-masing telecollecting menggunakan nomor provider yang berbeda, itu juga bisa kemungkinan terjadi. Dan misalkan ada petugas telecollecting atau nomor telepon yang masuk itu, untuk konfirmasi apakah itu memang benar dari petugas BPJS, itu nanti bisa ketika petugas itu menyampaikan informasi tagihan dan lainnya, itu bisa juga dicek melalui aplikasi Mobile JKN di peserta itu. Jadi apakah memang benar ya saya menunggak selama 3 bulan sejumlah ini dengan anggota ini gitu, atau bisa juga menanyakan misalnya dengan Mbak siapa ya gitu kan, dengan Mbak siapa, nanti mungkin untuk validasinya bisa datang ke kantor untuk menanyakan apakah ada yang bernama Mbak Farda di kantor Kebumen gitu. Itu juga bisa, dan mungkin juga dengan bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan dirinya gitu, apakah dia memang bisa menjawab terkait dengan data BPJS kesehatannya atau tidak, seperti itu. Kemudian kalau misalkan melalui WhatsApp, itu biasanya telecollecting selalu menggunakan WhatsApp bisnis. WhatsApp bisnis, kemudian untuk profilnya, foto profilnya itu menggunakan logo BPJS gitu. Kemudian biasanya kalau di WhatsApp bisnis itu kan dia ada data-data yang harus diisi, kayak misalkan produk apa yang dijual, itu biasanya kita isi dengan kayak program rehab, kemudian Pandawa ataupun screenshot dari Mobile JKN itu. Kemudian kalau misalkan dari petugas telecollecting sendiri, itu kita tidak pernah meminta informasi yang sensitif seperti nomor rekening ataupun password dari suatu aplikasi gitu. Jadi kalau misalkan kita mengirimkan WhatsApp, ya kita cuma menginformasikan tagihan, dan ketika peserta itu menanyakan pembayaran, kita tidak memberikan nomor rekening pribadi kita. Jadi kita menggunakan atau mengirimkan nomor virtual akun peserta tersebut, dan kita mengarahkan untuk pembayarannya itu melalui channel pembayaran terdekat, bisa di rumah saja dengan melakukan transfer
melalui bank atau marketplace, ataupun bisa juga dia transfer ke Indomaret ataupun Alfamart. Oke. Dan juga mungkin kita tidak pernah ya mengirimkan link yang bersifat tidak resmi atau di luar info resmi dari BPJS Kesehatan sendiri. Oke, Mbak. Jadi untuk mengecek validitas itu informasi dari BPJS atau enggak itu ada beberapa poin ya. Tadi yang pertama bisa dicek validitas data dari informasi yang disampaikan, kayak apakah benar saya ini menunggak begitu ya Mbak di Mobile JKN atau di Pandawa ya Mbak ya. Oke. Kemudian bisa cek petugas ke kantor terdekat ya Mbak, kantor BPJS terdekat. Kemudian bisa bertanya langsung saat dihubungi oleh petugas telecollectingnya ya. Dan yang paling penting adalah petugas telecollecting ini tidak menyertakan link untuk pembayaran dan tidak menyertakan nomor rekening ya Mbak ya. Karena sudah disampaikan bahwa peserta BPJS Kesehatan ini bisa membayar melalui virtual account dan membayarnya dari bank ATM atau transfer dan di marketplace ya Mbak ya. Banyak sekali fiturnya yang disediakan. Oke nih Mbak. Apakah hanya Mbak Waris sebagai staf telecollecting yang melakukan penagihan kepada peserta PBBU Mandiri? Ya, jadi untuk penagihan ya Mbak, penagihan iuran kepada peserta PBBU Mandiri yang menunggak itu tidak hanya melalui telecollecting. Jadi kami juga bekerjasama dengan kader JKN, di mana kader JKN itu juga sekelompok masyarakat atau relawan, yang mana dia juga terdaftar sebagai program JKN, dan dia diberikan pelatihan untuk membantu kita mensosialisasikan program JKN kepada masyarakat dan juga untuk mengingatkan iuran. Jadi sebenarnya tugas dari telecollecting dan kader JKN itu sama-sama melakukan penagihan iuran. Namun kalau telecollecting sendiri itu kan dia melakukannya melalui telepon. Kalau misalkan si kader JKN ini dia langsung door to door sehingga dia langsung terjun ke masyarakat, ketemu dengan peserta. Dengan harapannya apa? Dengan harapannya bahwa kader JKN ini bisa membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan juga bisa mengedukasi secara langsung gitu. Oke, berarti ibaratnya nih kalau telecollecting ini fitur non tatap mukanya, nah kalau kader CKN yang tatap muka, gitu ya Mbak. Tapi tujuannya sama, memberikan informasi mengenai tagihan iuran dan memberikan informasi mengenai program JKN kepada masyarakat ya. Nah, oke nih. Oke, makasih banyak Mbak Wari. Ini udah banyak banget informasi yang Mbak Wari sampaikan dan sangat jelas. Semoga Sobat JKN di luar sana bisa memahami dengan baik mengenai telecollecting dari BPJS Kesehatan dan tidak perlu takut apabila tiba-tiba mendapatkan telepon atau mendapatkan pesan dari BPJS Kesehatan terkait tunggakan iurannya ya Mbak ya. Tapi kalau bisa nggak usah nunggak, jadi nggak dihubungin sama Mbak Wari. Nah, harapan dari Mbak Wari nih untuk peserta JKN di luar sana, Mbak Wari sebagai duta BPJS Kesehatan. Harapannya, yuk bayarkan iuran tepat waktu supaya keaktifan kartu JKN KIS kalian tetap terjaga. Jangan lupa bayarkan iuran setiap bulannya sebelum di tanggal 10. Jika kalian menunggak merasa keberatan membayarkan iuran, kalian juga bisa daftar program rehab atau rencana pembayaran iuran bertahap supaya pembayarannya lebih ringan. Ya, pendaftarannya nanti bisa melalui Mobile JKN ataupun telepon ke 165 di Care Center BPJS Kesehatan. Jangan nunggu sakit baru bayar iuran ya. Nah ya, jangan nunggu sakit baru bayar iuran. Kalian harus bayar iuran secara rutin. Oke, terima kasih banyak Mbak Wari atas kesempatannya. Terima kasih sudah berkenan hadir. Jadi Sobat JKN, episode Friday Talk ke-13 ini kami cukupkan. Sampai jumpa di episode Friday Talk selanjutnya. See you. Terima kasih. Bye.